Stephen William Hawking lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford dari keluarga yang biasa-biasa aja secara ekonomi. Kejeniusan yang ia miliki telah terlihat sejak masih duduk di bangku sekolah yang mungkin diwarisi dari orang tuanya. Sang ayah yang bernama Frank Hawking merupakan seorang fisikawan sekaligus sekretaris media yang pernah berkuliah di Oxford, dan sang ibu bernama Isobel Hawking pernah juga mengenyam pendidikan yang juga di Oxford, jurusan filsafat. Di SMA St. Albans, Hawking pernah membuat sebuah komputer bersama dengan teman-teman dan guru matematikanya dari switchboard telepon tua, bagian jam, dan komponen daur ulang lainnya. Berbeda saat dirinya masih berada di sekolah dasar, Hawking tidak pernah menjadi juara kelas dan terkenal sangat malas. Para guru juga mengaku putus asa saat melihat tulisan tangan Hawking yang sulit untuk dibaca. Jauh sebelum masuk ke dunia sekolah, Hawking mengakui belum lancar baca tulis sampai berusia 8 tahun. Bahkan teman-teman sekelasnya sampai berkata, Hawking tak punya masa depan karena tak bisa apa-apa. Saat menginjak usia 12 tahun, Hawking pernah dijadikan bahan taruhan oleh teman-temannya. Mereka bertaruh bahwa Hawking tidak akan sukses saat beranjak dewasa. Pada awal 1963, Hawking yang saat itu akan berulang tahun yang ke-21 didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis yang merupakan penyakit yang kerap menyerang sel saraf secara progresif. Gejala awal terdeteksi saat dirinya berseluncur es di danau dekat rumahnya dan terjatuh. Hawking lalu merasakan keanehan pada tubuhnya. Sempat dikira hanya akan bisa bertahan hidup selama 2 tahun, tapi nyatanya Hawking bisa hidup hingga usia 76 tahun, dan penyakit tersebut tidak menjadi hambatan bagi Hawking untuk berkarir. Menariknya, saat masih sekolah dan kuliah, setelah penyakit saraf itu bersarang pada dirinya, Hawking mulai konsentrasi belajar dan bekerja. Dan karena terancam akan mati muda itulah yang membuat Hawking fokus, produktif, dan menghasilkan beberapa terobosan. Hawking berhasil hidup selama 40 tahun sejak ia mengidap penyakit ini. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas kursi roda sambil melakukan penelitian. Seluruh penelitian Hawking dilakukan di dalam kepalanya. Karena berangsur-angsur tangannya juga mulai lumpuh. Secara perlahan pula dia melatih otaknya untuk berpikir dengan cara berbeda dengan fisikawan pada umumnya. Pada 1974, Hawking memadukan teori relativitas Einstein dan teori kuantum. Hasil dari penelitian itu menemukan bahwa lubang hitam justru berdesis, mengeluarkan radiasi dan partikel sebelum akhirnya meledak dan menghilang. Hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan dalam artikel berjudul Ledakan Lubang Hitam di jurnal Nature dan memunculkan konsep baru bernama radiasi Hawking. Pada 1985, Hawking harus menjalani operasi tracheostomy yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berbicara. Untungnya, sebuah alat yang dibuat oleh Cambridge University bisa membuatnya untuk berkomunikasi. Hawking bisa memilih kata-kata hanya dengan menggerakkan otot pada pipi. Penyakitnya tidak mematahkan keinginan Hawking untuk mengeksplorasi apapun. Selama karirnya, Hawking mencoba menguak misteri alam semesta. Dia pun berhipotesis bahwa jika alam semesta ini memiliki awal, yaitu Big Bang, maka ia akan memiliki akhir juga. Hawking mencoba menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang kelahiran dan kematian alam semesta. Prestasi yang berhasil diraih oleh Hawking terkadang membuat manusia normal dan sehat terenyuh. Hawking sebisa mungkin menjalankan kehidupan secara normal dan tidak memikirkan kondisi ataupun menyesali hal-hal yang tidak bisa dirinya kerjakan karena penyakit yang dideritanya. Stephen Hawking meninggal dunia di usia 76 tahun pada tahun 2018. Ia adalah ilmuwan modern yang paling terkenal dari Inggris. Seorang jenius yang mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap rahasia alam semesta. Di balik tubuhnya yang semakin tidak berdaya, tersimpan pemikiran tajam tentang kekagumannya pada alam semesta. Ada hal yang mengejutkan tentang kematian dan kelahiran seorang fisikawan tersebut. Stephen Hawking meninggal pada 14 Maret 2018, yang mana itu adalah tanggal kelahiran Albert Einstein, yaitu 14 Maret 1879. Stephen Hawking lahir pada 8 Januari 1942, yang mana itu adalah tanggal kematian Galileo Galilei, yaitu 8 Januari 1642. Selain itu, Einstein dan Hawking meninggal di usia yang sama, yaitu 76 tahun. Apakah ini adalah bentuk dari reinkarnasi atau hanya kebetulan saja? Tidak ada yang tahu. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.